Hai, ketemu lagi di channel Sigit Yaranto dan senang sekali dapat berjumpa kembali bersama teman-teman dimanapun berada. Dan kali ini gue akan coba berbagi lagi dunia otomotif, so pasti, yaitu Toyota Hilux. Jadi Toyota Hilux seperti ini guys. Jadi hampir sama dengan bentuknya ya, bumper depannya hampir sama dengan Fortuner yang lama gitu ya. Tetapi untuk bagian belakangnya tuh berbeda. Ini Hilux double cabin guys. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini, panjang. Jadi dia double cabin dan kabinnya itu ada dua gini guys. Dan untuk belakangnya ini pick up, tapi sudah di karoseri. Di karoseri pemasangan penutup ini guys, penutup pick up ini terus ada besinya ini. Nah, ini sudah di karoseri. Oke, gua akan coba sedikit mereview beberapa item di mobil ini guys, baik eksterior, interior maupun sedikit ya. Kalaupun ada komentarin, dan kalaupun kalian suka di like, di komen dan di share guys. Oke, dari pertama dulu ya guys, gua akan coba masuk ke bagian bumper depannya. Jadi kalau untuk bumper depannya seperti ini guys. Ya, boleh dikatakan 11-12 dengan Fortuner, tapi pastinya berbeda. Ada spesifikasi sendiri yang dimiliki Fortuner maupun Hilux. Dan kalau Hilux seperti ini guys, bentuk bumpernya seperti ini. Dan aku akan coba deketin untuk bagian headlampnya. Nah, untuk headlampnya dia masih menggunakan bohlam ini ya, bohlam biasa ya, maupun bagian lampu dekat maupun jauh, maupun sen dan lampu senja gitu ya. Terus di bawahnya ini adalah fog lamp. Dia juga menggunakan lampu bohlam, tetapi ada garnish chrome gini guys, yang menambah kesan mewah dan gahar. Dan untuk bagian grillnya, kisi-kisinya ada chrome di sini guys. Lalu grillnya sepanjang jalan ini, lalu ada emblem Toyota di sini. Jadi sedikit lebih menawan gitu ya. Belum ada plat nomor karena lagi menunggu STNK dan plat nomornya. Dan sisi kanan juga seperti sisi kiri, sama, tidak jauh berbeda. Kalau jauh berbeda berarti ada yang nggak bagus, ada yang nggak normal di mobil ini, harus dikembalikan di dealer. Jadi bentuk bumpernya segini ya guys. Terus untuk bagian kap mesinnya juga lebar banget, gede banget. Dan yang gue dapat informasi ini adalah mobil tipenya 4x4. Jadi penggerak roda depan dan belakang gitu berfungsi dengan baik. Oke, gua coba lagi masuk ke bagian sisi bodi kanannya guys. Dan bodi kanannya seperti ini guys. Wow, keren sekali guys. Bodi kanannya seperti ini, panjang banget guys. Jadi kalau kalian naik di dalam ini, dia cukup cukup lega banget di dalamnya, karena memang biasanya mobil ini digunakan untuk mobil kalau customer tambang maupun off-road, untuk di wilayah tambang maupun perhutanan gitu ya, biasanya sawit atau apapun perkebunan. Oke, untuk bagian bannya gua akan coba kasih sedikit spoiler. Biasanya kalau untuk ban ini biasanya nanti akan kita ganti menggunakan ban MT. Ban MT itu yang kayak ban pacul gitu guys. Jadi kayak ban pacul trail gitu. Karena biasanya kalau kayak ini kan, kalau tidak salah dia bannya AT itu. Tulisan AT ini guys. Biasanya untuk aspal gitu ya. Tetapi juga untuk tipe yang ini, Dunlop ini, dia juga memang didesain untuk yang jalan-jalan yang cukup ekstrim gitu ya, tidak cuma aspal. Ukuran bannya yaitu 265 ringnya 17 guys. Jadi memang ringnya 17 cukup besar. Lalu untuk warna peleknya agak keabu-abuan, kalipernya juga masih besi tuang. Dan untuk jarak ban dengan bodi cukup jauh ya, karena kan memang suspensinya dia akan bekerja lebih berat. Dan untuk bagian shocknya seperti ini guys, cukup gede banget guys. Oke, nah itu untuk bagian ban. Dan untuk mobil Hilux ini ada emblem Hilux di sini. Terus ini ada chrome gitu, chrome spion. Dan di sini ada handle tuas pintu gitu ya, tuas pintu. Lalu sudah dipasang kaca film. Kalau kemarin datang tuh tidak pasang kaca film, dia polosan gitu, dan warnanya silver gini guys, bening gitu ya. Oke, dan untuk panjangnya cukup panjang banget mobil ini guys, dari depan sini sampai sini, double cabin. Ada tulisan 4x4 di belakang sini. Dan terus untuk bagian tail lamp-nya seperti ini guys, tail lamp atau lampu belakang, stop lamp belakang ya guys. Dan bukan coba langsung masuk ke belakangnya.
Oke, jadi kalau untuk bagian belakangnya seperti ini. Stock lamp-nya di sini, ada grillnya di sini juga warna chrome, di sini juga warna chrome, dan untuk bagian spoiler di sini, ini ada tambahan penutup pickupnya. Jadi memang awal itu dia masuk tidak pakai pickup, tidak pakai tutup, hanya pickup aja gitu ya. Akhirnya kita tambahin sesuai request. Di sini juga ada apa itu, tambahan untuk pegangan besi gitu ya. Oke, dan gua akan coba masuk ke dalam, lihat lebih dekat guys untuk bagian interiornya, baik kemudi maupun fitur-fitur yang ada di dalam. Oke. Ya, kalau untuk bagian interiornya, kalau kita masuk pintu depan, yang akan kita lihat awal adalah dominasi warna hitam guys. Jadi dominasi warna hitam dipadu oleh warna silver ini guys. Ini adalah untuk bagian interior depannya. Terus juga kalau kita lihat dari door trimnya itu hampir sama dengan mobil yang lain, tetap ada tombol kontrol untuk spion, central lock maupun window kaca ya. Dan untuk bagian speakernya sesuai standar ATPM, tidak ada brand yang menempel. Terus untuk bagian fitur yang di sini tidak banyak fitur yang melengkapi mobil ini, hanya buka bensin dan tutup bagasi mesin, kap mesin gitu ya. Nah, kalau untuk bagian dashboardnya itu sendiri guys, jadi dia dipadu warna hitam dan silver seperti ini. Ini kisi-kisi AC-nya, dia masih menggunakan mata kunci nih guys, belum menggunakan button starter. Lalu untuk bagian dashboardnya seperti ini guys, hitam dan dipadu oleh warna silver seperti ini. Oke, dan lalu untuk bagian kemudinya nih guys, untuk bagian kemudinya nih, jadi sudah dilengkapi juga untuk fitur tombol untuk memudahkan pengemudi itu sendiri menggunakan mobil ini, yaitu bagian entertain maupun MID-nya. Di sini MID, di sini entertain guys, untuk send, untuk radio tip gitu ya. Oke, dan gua akan coba masuk ke dalam lagi guys. Ini handremnya masih menggunakan manual guys. Terus untuk bagian kuncinya ini dia kuncinya. Jadi kalau kita beli mobil Innova itu Ford Hilux ini dapat kuncinya seperti ini, 3 berarti, yang satu ada remote-nya, satu tidak ada. Dan bentuknya hampir sama dengan Innova ya, kalau boleh dikatakan ya. Oke, dan gua akan coba lagi ke dalam dan menghidupkan mobil ini seperti apa suara mesin dan bagian-bagian yang. Oke, gua sekarang sudah ada di dalam dan gua akan coba hidupin mobil ini. Jadi karena menggunakan mata kunci seperti ini guys, dan gua akan coba hidupin. Wow, gokil, suara diesel langsung terdengar guys. Relatif suaranya relatif lebih halus gitu ya, karena memang perkembangan mesin diesel itu sekarang sudah mengikuti permintaan customer ya, karena orang juga banyak yang nggak terlalu suka dengan suara bising dieselnya. Suaranya agak sedikit halus tapi tetap terdengar suara dieselnya gitu guys. Oke, untuk untuk head unitnya seperti ini guys. Jadi kalau kalian lihat ini sebelah kiri ini adalah untuk bagian RPM gitu ya. Terus juga ada apa namanya itu, temperatur mesin itu sendiri. Lalu untuk bagian kanannya itu ada BBM, lalu ada kecepatan kilometer. Lalu di tengah ini ada informasi di mana kita dapat melihat informasi tentang mobil ini dari informasi. Lalu juga ada pengaturan gitu ya, banyak settingan yang dapat kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk bagian setirnya itu sendiri seperti ini guys. Bagian setir sendiri itu sendiri dominasi warna hitam, tapi dia belum dibalut kulit, masih ya standar, tapi nyaman banget guys, karena mobil ini kan juga memikirkan atau memberikan kenyamanan juga. Ini bagian entertain ya. Ini bagian untuk MID-nya, klakson di sini, ada airbag di bagian setirnya gitu ya. Nah, oke, dan gua akan coba ke bagian entertain dulu ya. Bagian entertain. Nah, sebelah kiri ini sebelum entertain ada kisi-kisi AC guys di sini guys. Kisi-kisi AC-nya seperti ini. Wow, ada jam juga di sini untuk hazard. Nah, untuk bagian kisi-kisi AC seperti ini. Kisi-kisi AC.
head unitnya cukup kecil ya, kalau tidak salah ini hampir sama dengan Avanza yang tahun 2018 kalau tidak salah guys. Jadi belum smart entertain, belum smart multi gitu ya, masih manual analog ya kalau boleh dikatakan. Jadi cuman ada apa nih, coba gua lihat dulu ya. Di sini ya cuman ada radio, ada juga CD ya, masih CD. Terus ada kabel USB di sini, kabel USB. Coba kita lihat pengaturannya. Nah kan masih menggunakan yang analog. Jadi untuk gua kalau turun ke bawah lagi setelah entertain, di sini ada pengaturan AC dengan manual gitu ya, putar gitu ya. Di sini ada on off, lalu di sini ada temperaturnya, di sini juga ada arah angin. Lalu kalau untuk di bagian bawah lagi, di sini ada lampunya kabin fog lamp kalau nggak salah, fog lamp. Terus di bawah ini ada tombol WD-nya guys. Nah jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan WD, menggunakan penggerak roda depan dan belakang, teman-teman pencet ini aja. Nanti biasanya ada tombol atau ada indikator di bagian sini, bagian speedometer guys. Nah warna merah itu guys, ini adalah fungsi daripada 4WD, dan gua akan matikan lagi. Tidak usah menggunakan 4WD karena kontur jalannya masih halus. Nah kalau untuk bagian door trim kiri seperti ini guys. Wow, dominasi warna hitam dan keren sekali, lega banget guys, lega banget. Kalau untuk unit baru sendiri tuh kalian dapat apar ini dalam jam sekarang tuh, apar, P3K, segitiga pengaman, dan toolset gitu ya. Oke. Nah untuk transmisinya itu sendiri, jadi untuk transmisi itu sendiri dia lucu nih kalau high look ini. Kalau kalian dapat lihat nih guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, transmisinya ada 6 kecepatan. Biasanya yang untuk mundur itu kan ada di sini guys ya, di 6 ini ya, karena 6-nya ini ada speednya ada 6, jadi mundurnya ada di belakang sini, di kiri sini guys. Untuk transmisi mundurnya ada di kiri, gitu keren banget guys. Dan oke, gua akan coba masuk ke bagian belakang, penumpang belakang, dan seperti apa guys untuk penumpang belakang itu sendiri ya. Yuk langsung aja. Oke, gua akan masuk ke dalam penumpang belakang atau kabin kedua gitu ya, dan gua akan coba lihat untuk bagian interiornya. Dominasi warna hitam, tidak ada terlalu banyak fitur yang dilengkapi di sini. Just hanya tombol window buat buka pintu gitu ya. Lalu untuk bagian penumpang pun ini aja, tidak ada handrest. Dia memiliki baris seperti ini, dan sepertinya kapasitasnya adalah 3 orang gitu ya. Untuk door trimnya, lalu untuk bagian plafonnya seperti ini guys. Untuk plafonnya itu tidak ada moonroof atau sunroof gitu ya, atau panorama roof, karena memang desain mobil ini untuk adventure, untuk petualangan ya, jadi tidak perlu hal-hal itu. Nah untuk fasilitas di belakang tuh tidak ada pilot outlet maupun charger gitu ya, jadi so simple gitu ya. Dan gua akan coba masuk ke dalam untuk melihat lebih dekat bagian depan kalau kita duduk di belakang seperti ini guys. Untuk bagian depannya, oke. Wow, keren sekali. Oke guys, itu aja informasi yang dapat gua bagikan perihal tentang dunia otomotif, yaitu Toyota Hilux 4x4. Mudah-mudahan informasi ini, video ini dapat menghibur kalian. Kalau kalian suka, senang, di like, di share. Dan kalaupun ada salah mohon dimaafkan, dan mohon dikritik di komen. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.